Nah, beda dengan ketika dia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, dan dia itu tidak dalam dirinya menerima hal itu, menerima dan menginginkan hal yang sama untuk dirinya, ya kan? Tapi dalam dirinya itu tidak ada keinginan, tidak ada harapan supaya apa yang ada di atau kenikmatan yang ada di orang lain itu hilang. Nah, maka itu namanya ghibthah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaina at-ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifada wal hadsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. 72. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu Ta'ala. Dan sebelum kita mulai, dan juga kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukmin mukminat, ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna sholihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sampai pada adab yang ke-55 dari adabnya seorang murid, di mana seorang murid itu harus ada kekosongan dari hasud, kekosongan dari ghibah ataupun sifat-sifat yang lain. Jika sebelumnya itu membahas tentang celaan terhadap diri sendiri dan juga mendorong kepada diri sendiri untuk selalu berada dalam rel, berada dalam jalur tarekat, ya, di mana seorang murid itu tidak boleh sedetik pun dia itu memiliki patah semangat. Artinya murid itu ya harus memiliki semangat yang tinggi dalam meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dimana ketika seorang murid itu dia sudah melewati itu semua, kepahitan dia lewatin, gitu kan? Kemudian godaan-godaan, ujian-ujian, cobaan-cobaan, jebakan-jebakan di dalam tarekat, semua dia lalui, maka nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memanggil si murid ini dengan sebuah panggilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana pada makalah yang ke-19 dari kitab Futuhul Ghaib, di mana seorang murid ketika dia itu berada dalam hati atau keyakinan yang lemah, keyakinannya pun lemah, kemudian dia itu dijanjikan dengan sebuah perjanjian, ya maka dia itu harus melaksanakan perjanjian itu. Dan jangan sampai perjanjian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diingkari atau tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena manusia itu ketika sebelum turun dari alam arwah ke dunia, manusia sudah diberi perjanjian oleh Allah Ta'ala. Apa?
mengakui bahwa Allah Ta'ala itu sebagai penciptanya, sebagai Tuhan yang harus dia taati, yang harus dia sembah, dan dia harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba itu tidak melaksanakan itu, maka imannya ya hilang, imannya itu lenyap, dan yakinnya pun sama. Nah, sehingga ketika murid itu selalu continue dalam melaksanakan perjanjian itu, tugasnya lah sebagai seorang hamba, dan terus menerus dia laksanakan, maka pada akhirnya itu melalui jalur tarekat tentunya ya, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu panggilan, itu apa? Innakal yauma ladaina makinun amin. Sungguhnya engkau itu pada hari ini di sisi kami adalah seorang yang kuat dan seseorang yang terpercaya. Dan itu berulang kali kepada dirinya. Nah, sehingga ketika ucapan tersebut hatif, bahasanya suara tanpa rupa, yang dipanggil adalah, atau yang dia dengar itu bukan dengar melalui pendengaran biasanya ya, dan itu berulang kali kepada dirinya, wa takarrara hadzal khitabu halan ba'da halin fakunta minal khawas. Setiap kali panggilan ini sering memanggil dirinya bahwa dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai seorang yang kuat, sebagai seorang yang terpercaya, maka dia itu akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seseorang yang diagungkan, dikhususkan. Kalau bahasa sekarang mah golongannya itu golongan VIP. Dan inilah yang digambarkan dalam ucapan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuki pada pertemuan kemarin, yaitu istarih ya tulama qata'ta baroidriya wa kifaran wa jibalan wa biharan wa zulaman wa naran. Udah, kamu sekarang mah santai aja, gak usah capek-capek seperti dulu ya, karena engkau itu sudah menempuh perjalanan dari lautan, daratan, pegunungan, hutan, kemudian padang pasir, segala macam. Engkau sudah capek, selesai sudah tugasmu itu untuk menghilangkan semua hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Nah, setelah itu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan tadi yang disebutkan ya, dan diberi jamuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jamuannya itu abadi sifatnya ya kan. Nah, sehingga setelah itu dia nggak capek-capek dong orang gitu ente. Nah, itu adalah ringkesan dari pertemuan kemarin. Nah, kemudian pada malam hari ini Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni menjelaskan, menguraikan dalam kitabnya, yaitu adab yang ke-55 dari seorang murid, di mana murid ini harus kosong dari hasud. Apa itu hasud? Noneta, hasud itu dia tidak terima ketika melihat orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan. Misal Mama Rasid itu memiliki satu kenikmatan apa, misalkan punya motor baru, punya mobil barunya. Nah, kemudian saya ini karena nggak punya motor, karena nggak punya mobil, akhirnya apa? Melihat seseorang yang punya motor, yang punya mobil, itu tidak terima. Dan dalam dirinya itu ada harapan supaya kenikmatan itu hilang dari orang yang telah diberi kenikmatan. Gitu. Makanya ketika saya melihat Mama Rosid itu punya mobil, punya motor, punya imah gedong, punya harta yang sangat banyak, dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala dalam hati saya, ya Allah, udah sih harta yang kau berikan kepada Mama Rosid itu hilangkan semuanya. Hilangkan semuanya. Nah, maka sifat yang seperti ini adalah sifat seseorang yang hasud. Nah, inilah hasud gitu tuh. Dan sifat hasud itu jelas sifatnya setan, ya kan? Hasud itu sifatnya setan. Bukan untuk kita. Jeung tak. Nah, gitu. Nah, itu hasud. Nah, beda dengan ketika dia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, dan dia itu tidak dalam dirinya
Menerima hal itu, menerima dan menginginkan hal yang sama untuk dirinya, ya kan? Tapi dalam dirinya itu tidak ada keinginan, tidak ada harapan supaya apa yang ada di atau kenikmatan yang ada di orang lain itu hilang. Nah, maka itu namanya ghibtoh. Jadi misal saya melihat Mama Rosi tadi mendapatkan kenikmatan, mempunyai kenikmatan yang besar, harta melimpah, ya kan, mobil baru, motor baru, pemajikan baru, ya kan, kemudian sawah, kebun segala macam luas, Gus. Kalau baginya kan apa sauran Ya. Saya melihat kenikmatan tersebut dan dalam hati saya menginginkan hal yang sama, tetapi tidak ada harapan dalam hati kenikmatan ini hilang dari Mama Rosid, maka itu namanya bukan hasud, bukan, tapi itu namanya ghibtoh. Kalau hasud hukumnya haram dan itu dapat merusak hati seseorang. Kalau ghibtoh nggak masalah. Jadi ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kemuliaan, kenikmatan kepada Mama Rosid, berikan juga kenikmatan dan kemuliaan itu kepada diriku. Non salah nggak? Nah, itu ghibtoh itu ngaranna. Dan itu boleh-boleh saja gitu, nggak dilarang. Oke, itu hasud. Ada itu masalah sama kumaha niatna gitunya. Selagi niatnya itu tidak menyaingi gitu kan. Nah. Satu. Nah itu hasud. Nah kemudian apa? Ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan orang lain, dimana ketika kejelekan itu disebut dan pemilik kejelekan itu pun akan marah ketika kejelekannya disebutkan, maka itu namanya ghibah, ngerumpi. Jadi misal Mama Rosid itu tukang nonnya, tukang non goreng-goreng teh Mama. Ngerumpi. Sok ngomongkeun batu lain ya mah orang rek ngomongkeun Mama Rosid. Jadi Mama Rosid ya adalah seorang yang meskipun beliau itu kaya, kan, harta melimpah dan seterusnya, tapi beliau itu memiliki jiwa pelit. Atau misalkan dia itu nggak pelit, tetapi ketika dia itu ngasih sesuatu kepada orang lain, itu namanya harus disebut aja. Jadi misalkan amaja yang mau nakih gitu misalkan, amaja yang mau nikah gitu misalkan, guys amaja tenang baik, mereka nikah mau beca kain, kayak diberi kain 100 juta yang modal nikah, tapi ulah poho. Ngaran yang kudu disebut kamu mana, bahkan namun perlu eta dina sound system supaya pasti hajatan supaya kabehan nyaho mau naing ya jelma bager gitu, ente pelit itunya. Nah gitu. Nah terus ya kita sudah tahu bahwa Mama Ros itu sifatnya seperti itu. Lalu saya dengan siapa misalkan Pak Lurah, Pak Lurah gitu amatnya sih ya Mama Rosid geus mah pakaian lobanya tapi pelitna minta ampun ker dek merena geh ngaran aku disebut baik. Nah kira-kira hal ini membuat Mama Rosid marah atau enggak? Kalau sekiranya ucapan tersebut membuat Mama Rosid itu marah, maka itu masuk dalam kategori ghibah. Lalu kemudian ketika kita ini menyebutkan kejelekan orang lain, tetapi kejelekan itu tidak terjadi, maka itu namanya fitnah. Jadi baik itu ghibah, baik itu fitnah, sama-sama jeleknya. Pernah pada suatu hari Rasulullah itu menemukan beberapa sahabatnya. Dan sahabatnya ini sedang rumpi gitulah menyebutkan kejelekan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya oleh Rasulullah itu dilarang, wahai kalian, wahai para sahabat, jangan seperti itu. Kenapa? Karena ini maksudnya ghibah, dan ghibah ini sama seperti seseorang yang memakan bangkai dari saudaranya. Itu kan? Ya Rasulullah,
Hal itu sudah terjadi. Hal itu memang benar kejadiannya seperti itu. Justru itu, ketika itu adalah kejadian ketika itu adalah kejadian nyata, maka itu adalah ghibah. Dan ketika hal itu tidak terjadi pada saudaramu, itu namanya fitnah. Saduana geh goreng. Gitu. Mau itu terjadi tadi misalkan, mau Mama Rosid itu pelit, misalkan, atau memang nggak pelit, dua-duanya sama antara ghibah dan fitnah. Sarua goreng nak nggak ada bagusnya, ya kan? Dan inilah sifat-sifat di antara sifat-sifat buruk yang harus seorang murid itu harus mengosongkan diri dari keduanya, gitu. Nah, sehingga dilanjutkan wa min sya'nihi alla yakuna indahu hasadun, di mana seorang murid itu tidak boleh dalam dirinya terdapat sifat hasud. Tadi sudah dijelasin. Wala ghibatun, dan tidak boleh ghibah, membicarakan kejelekan orang lain meskipun itu terjadi. Ya. Wala bagyun, dan dalam dirinya tidak boleh ada sifat kezaliman. Enggak boleh. Wala mukhoda'atun, dia itu suka nipu. Itu pun sama. Jadi misalkan Mama Rosid, kita kan lagi mau ziarah nih. Udah, tungguin saya aja di mana, di Palima. Yang kata Mama Rosid. Terus saya ini udah datang nih ke Palima. Orang matu aya lempang tiheula. Kan nipu eta ngaranna. Enggak boleh itu dalam tarekat, ya kan? Wala mukabaratun, merasa dirinya besar, merasa dirinya gagah, merasa dirinya hebat. Nah, itu pun nggak boleh, dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa baik itu dalam urusan sosial, baik itu dalam urusan ibadah, itu tidak boleh merasa bahwa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain, ya kan? Kenapa? Karena merasa hebat itu adalah sifatnya setan, gitu. Terus wala mumaratun, dalam diri seorang murid itu juga tidak boleh ada suka debat. Jadi setiap kali dia ngomong, setiap kali dia berbicara, setiap kali dia itu ngajak ngobrol sama temennya, pasti debat deui gitu. Terdaek eleh gitu. Wa mumalaqatun, dan juga dalam diri seorang murid itu jangan sampai ada jiwa penjilat. Gimana jiwa penjilat itu? Ya kalau misalnya seorang murid berada di hadapan gurunya sok solih tanya. Kalau ada gurunya, ngajinya rajin, ya kan? Kalau ada gurunya maka zikirnya yang pertama nggak pernah bolos, ya kan? Sholat jamaahnya nggak pernah absen. Kemudian kerja bakti disuruh ngepel, disuruh nyapu, bikin kopi segala macam, wayu nomor satunya, itu kan. Giliran gurunya nggak ada, ya kan, boro-boro ngaji kita daek, gitu kan. Baik. Terus apa tadi? Zikiran jamaah segala macam geh ogah, gitu, lantaran nggak ada gurunya. Berarti tujuannya apa? Tujuan dari seorang murid ini ketika dia menjilat, maka dia hanya ingin mendapatkan pujian dari guru. Nah, penjilat mumalaqah, penjilat itu mah, dan itu nggak boleh dalam diri, dalam jiwa seorang murid, nggak boleh. Wala mukadzabah, dan juga bohong. Nah, bohong, suka bohong, ngomong mah mau ngasih rokok 5 slop, horeng mah 5 batang, padahal pakaianna loba. Nah, tuh geus gitu bela mukadzabah. Wala musaqalah, memoles seakan dirinya sendiri itu adalah orang yang paling wah. Jadi dia itu seakan-akan dirinya itu tidak ada cacat sama sekali. Dalam zikir, saya mah nggak pernah absen zikir. Jamaah nggak pernah absen, paling nomor 1 bahkan sebelum
adzan pun sudah ada di majelis, itu kan. Kemudian apalagi puasa, dia itu ya mirip-mirip lah dengan tadi itu ya, mumalakoh tehnya. Walhasil dia menganggap bahwa dirinya itu suci. Dan ini pun nggak boleh. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah Ta'ala, jangan sampai kalian itu menganggap diri kalian semua itu suci ya. Bahkan dalam diri seorang murid itu, ketika murid ingin menasehati kepada ikhwan yang lain, itu pun ada aturannya. Apa yang harus ada dalam diri atau jiwa seorang murid? Di sini jelaskan juga oleh Syekh Abdullah Asy'arani. Oh, mana tadi lengit ya? Waduh, lengit ya, Mak. Oke, nah. Oh, lengit lengit. Nah, wa min sya'nihi an yakuna nasihan li nafsihi, di mana seorang murid itu harus memiliki jiwa yang dia itu menasihati diri sendiri sebelum orang lain ya. Kemudian wali ikhwanihi, dan juga dia itu harus menasihati kepada saudara-saudaranya. Tapi dalam nasihat ini min ghairi qasdin, tanpa disengaja. Ya, artinya bukan untuk sengaja-sengaja amat untuk menyalahkan orang lain, untuk menasihati orang lain, enggak. Wala dakwah, dan juga tidak ngaku-ngaku. Kalau saya ini dzikir, misalkan dia punya teman, misalkan temennya itu rada malas dzikiran. Ya fulan, saya ini pengen nasihati kepada dirimu. Kalau saya ya itu dzikirnya setiap hari 100.000. Kalau kamu berapa? Cuman 1.000. Cek. Jadi pengaku-ngakuan. Ya artinya seakan-akan tetap kembali lagi dirinya itu merasa lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain, menganggap hina, menganggap rendah orang lain. Wa ru'yatu nafsin alaihim, dan juga melihat dirinya lebih mulia, lebih di atas orang lain. Nah, makanya di khutbah Jumat kan biasanya kan ada usikum wa nafsiya bi taqwallah, ya kan? Saya berwasiat kepada kalian semua dan kepada diri saya. Jadi apa ya, katakanlah kekurangan yang ada dalam diri seorang penceramah itu biasanya kalian. Manehna sorangan pokok dari nasihatan. Manehna mah dia itu sering menceramahi orang lain. Takwalah kalian kepada Allah, dekati Allah, ya kan, jangan sampai bermaksiat ke Allah Ta'ala, sholat, zakat, ini segala macam. Kalian terus. Diri sendirinya kapan? Padahal ini sama. Ya kan? Dalam khutbah Jumat, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian semua dan kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muntama yang ngomong itu gurunya, nggak masalah, karena lagi guru iya, ya, dararia segala macam tanya. Guru iya wajar. Kalau kita sama-sama murid, songong amat sih ya, gitu. Mentang-mentang guru, mentang-mentang mana bisa ngaji gitu misalkan. Nah, ini bahasa yang biasa dipakai oleh ahli ceramah. Tuh seperti itu bahasanya. Kalian, mana serangan pokok. Nah, sehingga dalam diri seorang murid itu harus seperti itu. Justru yang dinasehati pertama kali itu harus dirinya sebelum orang lain. Itu kan? Kalau dulu, zaman dulu ya, siapa itu? Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau pada suatu hari melewati seseorang yang atau mendapati seorang muridnya itu malas dalam ibadah, khususnya puasa sunnah. Melihat muridnya yang nggak mau puasa sunnah, sementara puasa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, ya kan, menurut beliau gitu kan. Lalu beliau tetap diam, nggak mau mengingatkan. Baru setelah kurang lebih seminggu, ya kan,
lewat setelah kejadian itu, melihat muridnya masih dalam keadaan seperti itu, kemudian barulah beliau itu bertanya kepada muridnya yang tidak mau sholat atau tidak mau puasa atau tidak mau ngaji tadi, yang badung bela. Hei fulan, kamu kenapa tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau ngaji? Padahal keutamaan ngaji itu gini. Keutamaan sholat jamaah itu gini. Keutamaan puasa sunnah itu seperti ini, dan seperti ini. Kata muridnya, wahai imam, bukankah engkau itu melihat diriku dalam keadaan seperti ini seminggu sebelum saat ini? Kata Imam Syafi'i, wahai fulan, ketahuilah bahwasanya setiap kali aku mengajak kepada orang lain, itu tidak akan aku lakukan sebelum saya itu melakukannya terlebih dahulu. Ya, misalnya tadi dalam hal puasa, saya tidak mau mengajak orang lain untuk puasa sebelum saya puasa. Misalkan puasanya seminggu, berarti saya harus puasa seminggu terlebih dahulu. Atau sholat jamaah misalkan, sholat jamaah selama seminggu full, nggak ada kosongnya, baru saya itu mengajak orang lain untuk jamaah. Nah, itu adalah akhlak yang dimiliki oleh para as-salafus salihun, di mana mereka itu tidak akan mengatakan atau tidak akan menasihati orang lain di mana nasihat tersebut belum ia laksanakan. Mereka itu lebih mendahulukan dirinya dalam hal kebaikan daripada orang lain. Ketika hal kebaikan tersebut sudah dilaksanakan oleh dirinya, baru dia mengajak. Makanya kalau misalkan Mama Rasyid ini ingin mengingatkan murid-muridnya, santri-santrinya, hei santri, gitu, kalian itu harus zikir selama 1 hari semalam minimal 5.000. Nah, misalkan selama Mama Rasyid ini dalam sehari semalamnya tidak 5.000, maka sulit untuk diterima oleh muridnya. Lah, mama naonan nitah-nitah aing ya Mama Rasyid mah sapoengan 500. Sementara nitahan orang 5.000. Ogah amat. Ngeunah di mama teu ngeunah di aing. Gitu ke akhirnya, ya kan? Nah, beda ketika Mama Rasyid ini ya kan mengajak murid-muridnya dan memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi Mama Rasyid sudah terbiasa dengan dzikiran 1 hari 1 malam itu 1.000. Nah, barulah beliau itu Mama Rasyid ini mengajak murid-muridnya, santri-santrinya, para santri, kalau dzikiran itu minimal 5.000 wajar. Oh iya, wajar iya mama tiap hari 10.000 per hari. Nitah orang kan 5.000 ringan iya mah. Nah, di situ baru bisa nurut, gitu kan. Kalau muridnya itu hatinya nggak penyakitan amat. Kalau hatinya penyakitan meskipun dicontohin nggak, tetap ngefek. Gitu. Nah, dan itu adalah sifat yang dimiliki oleh para ulama terdahulu ya. Wala kibrun sama, wala ujubun pamer. Tadi misalkan dalam hal sedekah atau dalam hal zikiran, Pak. Zikiran. Jadi zikirannya itu maunya di majelis aja. Kalau di kamar itu nggak mau. Kenapa? Karena kalau di majelis kelihatan. Gitu. Kelihatan oleh santri-santri yang lain. Kelihatan oleh abah gitu. Biasanya kan di alam gitu. Mama Rasyid zikirna loba, istiqomah continue itu kan. Ditinggali ku abah. Wow. Atuh. Tapi kalau di kamar nggak mau, itu ujub. Nah, nggak boleh juga itu mah. Watarofuhun, pengennya yang enak-enak. Tarofuhun, yang senang-senang aja. Sementara yang nggak menyenangkan, nggak mengenakan tuh ogah. Itu pun juga nggak boleh. Walaftikhorun, sama membanggakan diri itu sama nggak boleh. Aing boga iya kan mobil Mercy, boga Land Cruiser misalkan. Ari maraneh ya boga naon motor butut misalkan. Rosatin ya pokoknya mama ya mah. Nah, itu nggak boleh juga. Wala syadhun, dan juga syatah. Jadi syatahat itu apa sih? Satu kalimat atau kalimat-kalimat yang
mengindikasikan, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan menyerupakan Allah taala itu sebagai makhluk. Ya khususnya bagi kalangan orang-orang yang majdub gitu ya. Nah, ini ketika seorang murid, dirinya masih murid ini, bukan murad, masih murid kene. Dia mengatakan Allah, la ilaha illa ana gitu misalkan. Mama Rasid gitu misalkan. La ilaha illa ana gitu. Dalam zikirnya, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Kan gitu. Itu namanya syatahat. Muntama dalam keadaan fana, gitu kan, dalam keadaan tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala, sehingga lisannya itu tidak bisa dikontrol oleh dirinya, itu beda deh, sama. Tapi ketika dalam keadaan normal dan mengucapkan tersebut, atau kalau bahasa yang biasa dipakai itu bahasa wahdatul wujud, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena dirinya tidak sedang tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala, dirinya sedang normal ini, Mas. Jadi ketika Mama Rasid, ma fi jubati ilallah, di jubahku tidak ada kecuali Allah. Atau beliau bilang saya adalah Allah, anallah, saya adalah Allah gitu. Misalkan ya namanya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dirinya dalam keadaan sadar. Gitu, dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala. Gitu ya. Wala hududu nafsin. Atau dalam diri seorang murid itu ada kepentingan diri, kepentingan pribadi. Ya misalkan ketika berzikir pengen sugih, ya nggak boleh. Ketika sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, yang dipengenin itu apa? Duit, bayar utang segala macam. Ya kan? Atau puasa biar apa? Biar bisa mukasyafah misalkan. Sarwa bae eta mah, hududun nafsin. Terus itu nggak boleh, tetap nggak boleh itu mah. Wala tasaddurun fi majalis. Atau Mama Rasid ini pengennya apa? Pengennya di depan aja, pengennya yang mimpin aja. Misalkan dalam zikiran kudu aing nu mimpin, ya. Kemudian dalam ngaji kudu aing nu mimpin. Dalam ziarah kudu aing nu mimpin nu ngadoa. Kudu aing baik. Kamu di majelis-majelis gitunya. Nah itu pun nggak boleh. Wala ru'yatu nafsin ala ahadin minal muslimin, atau menganggap dirinya lebih mulia dari seorang atau siapapun dari kalangan orang muslimin, itu sama, nggak boleh. Justru kayak sebaliknya, dimana seorang mukmin itu, khususnya seorang murid, dirinya harus merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling hina dari semua muslimin yang ada. Dan ini sudah diberi contoh oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Lataiful Minanul Akhlaq. Wa mimma manallahu ta'ala alayya, dan diantara hal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada diri saya, bahwa saya ini sudah merasa, sudah dalam rasa, sudah menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah sifat, bahwa saya ini itu tingkatannya sangat jauh dibandingkan dengan semua orang muslim, meskipun orang muslim itu hanya dari kalangan orang awam. Kenapa? Ya karena orang yang awam itu mereka dalam hal keyakinan, dalam hal akidah biasanya polos. Orang yang polos dalam menuju sebuah keyakinan itu mudah. Berbeda dengan seseorang yang memiliki ilmu dalam hal keyakinan rada gati. Gitu. Walhasil gitulah. Itu sudah dikasih contoh oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Wala min tazayyukin bizik. Kemudian kerah bajunya itu diperbagus gitu supaya kelihatan bahwa dirinya adalah orang yang rapi, orang yang soleh, orang yang ulama dan seterusnya. Atau bahasa kita mah make udeng gede doang bantronton tehnya. Wow, make jubah, make sorbannya gede teh doang selimut. Itu. Maka wa manidda'a as-sidqa fil iradah wa indahu khoslatun wahidatun mimma dzakarna fa huwa ghairu shadiq. Barang siapa dari kalangan murid yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang murid yang jujur, sementara sifat-sifat yang buruk tadi itu meskipun satu ada dalam dirinya, maka dia adalah orang atau seorang murid yang tidak jujur. Itu. Maka ketika kita ngaku sebagai seorang murid,
murid tarekat. Tapi dalam diri kita itu masih ada hasud, masih hobi, masih demen ghibah, masih demen nipu, masih demen wis ngomong-ngomong yang buruk, atau masih demen menjadi pemimpin dari majelis. Pokok ayam majelis di mana baik kudu aing. Kalau ada kayak gitu atau sifat-sifat yang lainnya, oh lain murid tarekat mah lain. Murid naon buat mah. Wala yaji'u minhu syai'un fit thariq, meskipun dia menjalani tarekat, tapi tarekat tidak memberikan faedah apapun bagi dirinya. Ini di bawah murid dia. Dan hadhihi sifat, kenapa? Karena sifat-sifat ini itu dapat menyetop, memberhentikan pemiliknya dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, bal tatruduhu an hadratillahi azza wa jalla, bahkan dia terusir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ila hadratis syayatin, sampai kepada alamnya setan. Maka kenapa seperti itu? Lianah sifat. Jadi sifat-sifat yang disebutkan tadi itu adalah sifat-sifatnya setan. Nah, makanya kemarin diingatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili, jangan sampai kita ini setan itu lebih mulia daripada diri kita. Kenapa? Karena setan itu masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selagi kita ini tidak memiliki adab kepada Allah Ta'ala, selagi tidak takut kepada Allah Ta'ala, maka setan itu lebih mulia, lebih baik daripada diri kita. Setan dengan meskipun memiliki sifat-sifat ini, dia tetap kan takut ke Allah Ta'ala. Hari orang nungaku ahli ibadah segala macam, orang mentesin ke Allah Ta'ala. Aduh, Masya Allah. An yasudda anhu baba mura'ati ta'zimihi minal makhlukin, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-anwarul qudsiyah, ila an qala al-khuluwu minal hasadi wal ghibati wa ghairiha minas sifatil ma'ibah. Al-khuluwu utai iku kosong minal hasadi saking hasud, wal ghibati lan ghibah, wa ghairihi ma lan saliyane hasad lan ghibah, minas sifati saking pira-pira sifat al ma'ibati kang den cacat. Kamisani lan iku tetep saking tingkah murid ala yakuna utawa yen ta ora ana ing dawe tetep ing dalem sandinge murid hasadun, apa sifat hasud, wala ghibatun lan ora ghibah, ngomongkeun kagorengan batur, wala bagyun lan ora zalim, wala mukhada'atun lan ora nipu, wala mukabaratun lan ora gumede, wala mumaratun lan ora debat, wa mumalaqatun lan menjilat, wala mukadzabatun lan ora goroh, wala musaqalatun lan ora moles, wala kibrun lan ora sombong, wala ujbun lan ujub, wala tarafuhun lan ora gawe nikmat, gawe senang bisa, wala iftikharun lan ora bangga, wala syathun lan ora lepas, wala huzuzu nafsin lan ora pira-pira bagian nafsu, wala tasaddurun lan ora dadi maju atau dari pemimpin fi majalisa ing dalam pira-pira majelis, wala ru'yatu nafsin lan ora ningali awak dewe ala ahadin ing atase wong suwiji minal muslimina saking pira-pira wong Islam, wala jidalun lan ora perdebatan, wala imtihanun lan ora nguji, wala tangkisun lan ora ngurangi,
li ahadin maring wong suwiji min ahli tariqi saking ahli tarekat, wala min tazayyuqin lan ora bersolek biziki kelawan kerah baju, waman lan utawi sapene wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man bil iradati ing dalam iradah, wa indahu lan iku tetep ing dalam sandinge man apa khoslatun utawi siji tingkah wahidatun kang siji mimma saking barang zakarna kang nyebut sapa kita, bahwa mangko utawi man iku ghairu shadiqin iku ora wong kang jujur, wala yaji'u lan ora teka minhu saking man apa syai'un suji-wiji fi tariqi ing dalam tarekat, li anna hadhihi sifati krana temen setuhune iki pira-pira sifat iku tukifu iku gawe mandek apa hadhihi sifat sahibaha ing pemilike iki sifat anisairi saking lelungan, bal bale tatruduhu musir apa tarekat ing murid min an hadratillahi azza wa jalla saking dimensine Allah azza wa jalla ila hadratis syayatin maring dimensine pira-pira setan, liannaha karena temen setuhune hadhihi sifat iku sifatuhum iku pira-pira sifate setan, wallahu a'lam. Sifatuhum iku pira-pira sifate syayatin, wallahu a'lam. Ya, Ritijang kemana? Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.